Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok kami. Kali ini kami akan membahas mengenai isu-isu kontemporer terkait peran pemeriksa BPK RI dalam mencegah hal-hal yang berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, tantangan terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kali ini kita sudah bergabung bersama kita 4 narasumber yang luar biasa, yaitu Mas Aji, Mbak Safa, Mbak Sabrina, dan Mbak Nanda. Dan saya sendiri sebagai moderator. Nah, bagaimana nih kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah sehat, Mbak. Nah, baik. Kali ini kami sudah menyiapkan beberapa isu menarik yang akan segera kita ulas bersama. Isu pertama adalah mengenai dugaan suap, gratifikasi, korupsi, dan pencucian uang oleh pemeriksa pajak. Mas Aji, silakan paparkan mengenai kasus ini. Oke, baik Mbak Retno, terima kasih untuk kesempatannya. Isu pertama ini menjerat 2 pemeriksa pajak Direktorat Jenderal Pajak. 2 orang tersebut adalah Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak. Mereka berdua ini didakwa menerima suap dari sejumlah wajib pajak dengan jumlah kurang lebih $606.000 Singapura atau sekitar 6,47 miliar rupiah. Wah, besar sekali ya suap yang diterima. Dari mana saja sih asal suap tersebut, Mas Aji? Nah, suap tersebut diterima dari konsultan pajak PT Gunung Madu Plantation sebesar $750.000 Singapura atau sekitar 7,5 miliar rupiah terkait pemeriksaan PT GMP tahun pajak 2016. Nah, kemudian dari kuasa Bank Pan Indonesia atau Bank Panin yang bernama Veronica Lindawati sebesar 5 miliar rupiah terkait pemeriksaan pajak tahun 2016. Dan terakhir dari konsultan pajak PT John Lynn Pratama sebesar 35 miliar rupiah yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak tahun pajak 2016 dan 2017. Miris sekali ya, pemeriksaan pajak yang seharusnya mengamankan pendapatan pajak negara malah meloloskan wajib pajak yang curang dengan suap. Kira-kira bagaimana pendapat Mbak Safa nih mengenai penyebab 2 orang tersebut mengorbankan integritas mereka? Silakan, Mbak. Terima kasih Mbak Retno. Ya bener banget ya, miris banget ngeliatnya. Apalagi kalau ditanya penyebab kenapa sih ini bisa terjadi dari berbagai sudut pandang, kita bisa lihat dari teori The Four Triangle. Nah, menurut teori ini ada 3 penyebab kenapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama adalah adanya kesempatan, yang kedua adanya tekanan, dan yang ketiga adalah rasionalisasi. Nah, yang pertama kesempatan. Ini terkait erat dengan kontrol internal dan eksternal. Lemahnya pengendalian internal ini bisa menjadi salah satu penyebab tindakan ini dapat terjadi. Kemudian dari yang kedua yang tekanan, mungkin ada tekanan dari atasan mereka atau mungkin tekanan dari faktor ekonomi juga. Lalu yang ketiga rasionalisasi. Nah, ini merupakan sikap pelaku yang membenarkan tindakannya. Bisa jadi karena keuntungan dari tindakan ini lebih besar dari kemungkinan mereka tertangkap, atau bisa juga karena banyak dari lingkungannya. Jadi banyak teman-teman mereka yang berbuat curang juga, sehingga mereka ikut berlaku demikian. Hal ini didorong rendahnya moral para pelaku dan kurangnya kesadaran mengenai integritas. Kurang lebih seperti itu, Mbak Retno. Oh, begitu. Nah, kira-kira apa nih dampak yang terjadi karena perbuatan 2 orang ini? Silakan Mbak Sabrina. Baik, Mbak Retno. Dampak dari suap ini bisa dirasakan cukup besar ya, Retno. Suap khususnya dalam hal kecurangan perpajakan bisa memiliki dampak untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Seperti yang kita tahu, pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Dimulai dari kerugian negara akibat pajak yang seharusnya bisa masuk ke kas negara itu jadi hilang. Dengan suap yang sebesar itu, sudah pasti kerugian negara yang ditimbulkan cukup besar. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk mendukung pembangunan negara malah dikorupsi. Akibatnya pembangunan di Indonesia bisa terhambat. Belum lagi citra DJP yang akan buruk di mata masyarakat. Hal ini memiliki efek yang lebih besar lagi karena dapat membuat wajib pajak malas untuk membayar pajak. Begitu kiranya, Mbak Retno. Oh, seperti itu ya. Benar juga sih, dampaknya cukup besar ya bagi kehidupan kita. Kalau begitu, kira-kira bagaimana nih rekomendasi upaya pencegahan yang bisa dilakukan dan kira-kira apa peran pemeriksa BPK dalam mengatasi hal itu? Silahkan Mbak Nanda. Oke, baik Mbak Retno. Jadi banyak yang bisa dilakukan
Nah, berdasarkan plot triangle yang tadi udah disampaikan ke Alsafa, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah mendesain pengendalian internal yang kuat sehingga kesempatan untuk terjadinya suap itu menjadi kecil atau bahkan tidak ada. Misalnya saja mendesain peraturan yang membuat pemeriksa pajak dan wajib pajak yang diperiksa agar tidak terlalu dekat. Adanya pengawasan yang lebih terhadap pemeriksa pajak serta review dan penilaian performa para pemeriksa pajak. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah menanamkan jiwa anti korupsi. Disinilah pentingnya jiwa anti korupsi bagi para pegawai. Kalau di BPK misalnya sudah diintegrasikan dalam nilai dasar BPK berupa nilai integritas. Nilai ini perlu terus diinternalisasi kepada para pegawai untuk mengurangi atau bahkan mencegah tindakan suap seperti ini terjadi. Kira-kira seperti itu Mbak Retno. Nah, apabila ditanya peran pemeriksa BPK, mereka memiliki peran untuk membantu penyelesaian kasus ini agar bisa didapatkan penyelesaian yang terbaik. Pemeriksa BPK bisa membantu melalui mandat dengan menjadi saksi ahli di pengadilan nantinya. Bisa juga dengan melakukan perhitungan kerugian negara. Pemeriksa sendiri bisa diminta memberikan rekomendasi terkait pengendalian internal yang baik sehingga bisa mencegah tindakan suap terjadi. Mungkin itu Mbak Retno. Mohon maaf Mbak Retno masih di mute. Oh iya, maaf. Jadi tadi dari Mbak Nanda itu detail sekali nih penjelasannya. Setelah kita membahas secara detail mengenai kasus suap yang dilakukan oleh Wawan dan Alfred, sebenarnya masih ada lagi nih dakwaan yang ditujukan kepada keduanya. Tapi dakwaan tersebut adalah tidak kami bahas lebih lanjut karena sudah berada di luar inti topik kita kali ini. Nah, beranjak ke isu selanjutnya, setelah kita tadi membahas mengenai suap oleh ASN DJP, kita akan membahas mengenai korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN. Lebih tepatnya dilakukan oleh beberapa anak perusahaan PT Pertamina. Nah, kira-kira bagaimana nih fakta-fakta isu tersebut? Silakan. Baik, Mbak Retno. Nah, isu berikutnya ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan aplikasi dan software di PT Indopelita Aircraft Service atau kita singkat IAS saja biar lebih mudah. Seperti yang sebelumnya disebutkan Mbak Retno, PT IAS ini adalah anak perusahaan dari salah satu BUMN kita ya, yaitu PT Pertamina. Isu ini menjerat kurang lebih 5 orang pimpinan dari beberapa perusahaan yang akan saya sebutkan inisialnya saja ya Mbak. Di antaranya ada IF selaku Vice President Operation and Business Development IAS, lalu ada SY selaku Direktur Keuangan IAS, lalu ada AC selaku Direktur Utama AKTN, berikutnya ada DS selaku Senior Manager Operation and Manufacture PT Kilang Pertamina International RU 4 Balongan, dan juga yang terakhir ada SS yakni selaku Presiden Direktur PT IAS. Nah, kasus ini dimulai sekitar bulan Juli lalu, tahun 2021, di mana PT IAS merupakan anak perusahaan PT Pelita Air Service atau PT PAS tadi, telah menerbitkan 3 kontrak atau surat perintah kerja kepada rekanan, yakni PT FTEC dan PT AKTN, untuk mengadakan pekerjaan paket 3D Pack dan software AMIS untuk memenuhi pekerjaan pada PT Kilang Pertamina International Balongan tadi. Namun, kenyataannya 3 kontrak tersebut tidak ada wujudnya, dan 2 SPK tersebut telah dilakukan pembayaran. Kegiatan seperti ini tentunya melanggar pedoman pengadaan barang atau jasa Pertamina yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara pada PT Indopelita Aircraft Service tadi. Nah, tidak berhenti di situ. Hasil pembayaran pekerjaan fiktif tersebut oleh tersangka AC telah dibagikan kepada beberapa pihak yang sudah saya sebutkan namanya tadi, yakni kepada tersangka DS, SY, SS, dan IF. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Retno. Terima kasih penjelasannya, Mas Haji. Nah, dari informasi yang saya dapatkan telah dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset tersangka oleh penyidik dan penyidikan sampai saat ini masih dilanjutkan. Semoga segera diselesaikan secara adil ya. Baik. Selanjutnya kira-kira apa akar masalah dari isu ini? Apa yang menyebabkan para petinggi perusahaan ini melakukan korupsi pengadaan barang dan jasa? Silahkan Mbak Alsafa. Nah, sebenarnya akar masalahnya ini tidak jauh berbeda dari yang saya jelaskan tadi pada kasus suap pemeriksa pajak. Pengendalian internal dan kesadaran anti korupsi memegang peranan penting dalam masalah korupsi seperti ini. Lolosnya kontrak fiktif ini juga merupakan penyebab korupsi. Seperti yang kita ketahui, para direksi perusahaan-perusahaan ini adalah orang yang berkecukupan. Mereka juga sudah mendapatkan benefit yang cukup untuk kinerja yang mereka berikan. Ini membuktikan bahwa moral dan integritas pelaku
memang rendah sehingga bisa melakukan tindakan seperti ini. Kesempatan yang ada, serta moral yang buruk, menjadi resep korupsi seperti ini dapat dilakukan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Retno. Oh, jadi yang saya tangkap pokoknya itu pengendalian internal dan integritas ya. Benar sih Mbak Safa, itulah pentingnya pengendalian internal dan integritas ya teman-teman. Nah, selanjutnya dampak dari korupsi ini tuh seperti apa sih Mbak Sabrina? Baik Mbak Retno, tentunya sama seperti tadi ya, yang jelas yang terdampak adalah kerugian keuangan negara. Seperti yang kita tahu, BUMN merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ini memiliki implikasi bahwa harta dan transaksi BUMN akan masuk ke neraca dan laporan operasional negara kita. Korupsi seperti ini sudah jelas menyebabkan kerugian negara. Selain merugikan negara, korupsi juga merugikan BUMN itu sendiri. Aset perusahaan akan berkurang yang menyebabkan performa perusahaan tidak bisa naik atau dalam case terburuk akan menurun. Menurunnya performa perusahaan apabila diteruskan bisa mendorong ke arah kebangkrutan yang akan menyebabkan negara kita berpotensi menolong dengan mengalirkan APBN ke perusahaan tersebut. Tidak kalah bahayanya, citra perusahaan dan BUMN pada umumnya bisa memburuk. Masyarakat tidak lagi percaya dengan BUMN. Pendapatan negara juga akan menurun. Akhirnya hal ini juga bisa menghambat pembangunan Indonesia ke depannya. Sekian Mbak Retno. Jelas sekali ya penjelasan dari Mbak Sabrina ini. Saya dan teman-teman semua jadi bisa tahu nih mengenai BUMN dan kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, bahasan terakhir dari isu ini yaitu apa sih upaya untuk antisipasinya atau penyelesaian yang bisa dilakukan, serta kira-kira apa peran pemeriksa BPK dalam isu korupsi pengadaan barang dan jasa ini. Silakan Mbak Nanda. Iya Mbak Retno, lagi-lagi pengendalian internal ya. Menurut saya, upaya pencegahan yang pertama adalah memperbaiki pengendalian internal. Saya tidak akan membahas lebih lanjut karena tadi sudah dibahas pada isu sebelumnya. Selanjutnya adalah lebih berhati-hati dalam memilih direksi. Penyaringan perlu dilakukan secara lebih baik. Pemerintah melalui kementerian terkait perlu lebih selektif dalam memilih direksi dan melihat dengan teliti latar belakangnya. Peraturan mengenai tata kelola BUMN juga perlu diperkuat. Bisa juga pemeriksa BPK yang mengembangkan program yang mampu mendeteksi pelanggaran semacam ini sedini mungkin. Jangan sampai kontrak-kontrak fiktif seperti ini bisa lolos dengan mudah sehingga kerugian negara bisa dideteksi sedini mungkin. Nah, pemeriksa BPK juga memiliki peran dalam penyelesaian kasus ini. Seperti pada kasus sebelumnya, para pemeriksa BPK juga dengan mandat bisa menjadi saksi ahli dan menghitung kerugian negara yang terjadi. Mungkin itu Mbak Retno. Luar biasa sekali ya para narasumber kita kali ini. Dua isu yang telah kita bahas ini memiliki kemiripan sebenarnya. Keduanya pada dasarnya adalah perilaku korupsi yang hanya saja dilakukan di lini yang berbeda. Meskipun begitu, keduanya memiliki dampak yang sama dalam merugikan keuangan negara. Nah, beralih ke isu selanjutnya, yaitu isu yang terakhir. Isu ini cukup banyak dan cukup hangat dibicarakan. Isu ini berkaitan dengan pandemi yang melanda kita semua, yaitu untuk isu ini adalah korupsi terhadap dana bantuan sosial. Sebenarnya cukup banyak sekali kasus korupsi bantuan sosial ini, sehingga tidak bisa kita bahas semuanya. Silahkan Mas Haji, isu apa nih yang akan kamu sampaikan kali ini? Ya, baik. Tadi benar sekali ya Mbak Retno ya, isu korupsi bansos memang cukup banyak terjadi belakangan ini. Tapi pada kesempatan ini kita hanya akan fokus pada kasus korupsi bansos yang terjadi di Kabupaten Siak saja. Karena sampai dengan saat ini, nampaknya belum ada kejelasan tuh Mbak. Kasus ini dinilai rumit dan luas. Sudah setahun lebih dugaan korupsi bansos dan hibah di Kabupaten Siak ini disesut, namun belum juga menemukan titik terangnya. Sampai saat ini masih belum bisa menentukan tersangka dan masih dalam proses untuk menentukan kerugian negara. Pihak yang berwenang tentunya telah meminta keterangan dari hampir kurang lebih 900 orang saksi. Aduh, sungguh memprihatinkan ya. Bahkan sudah setahun lebih, tapi masih belum ada kejelasan. Sebenarnya dua isu sebelumnya sudah ada tersangka, namun isu ini kan masih belum ada ya. Semoga kedepannya segera bisa menemui titik terang dengan kasus serumit ini nih. Kira-kira apa yang jadi penyebabnya ya Mbak Fafa? Silahkan Mbak. Baik. Isu ini cukup menarik ya. Saya kira seperti sebelumnya pada dasarnya penyebabnya mirip-mirip pengendalian internal dan kurangnya integritas.
Namun khusus dalam isu ini, saya rasa aparat penegak hukum masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya kemampuan penegak hukum seperti ini bisa menjadi pendorong korupsi dapat terjadi. Lemahnya penegak hukum memberikan kesempatan lebih pada para koruptor untuk memanfaatkan keadaan. Seperti itu menurut saya penyebabnya, Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak Alsafa. Selanjutnya, menurut Mbak Sabrina, bagaimana dampak dari korupsi bansos ini? Silakan. Nah, berbeda nih dengan isu-isu sebelumnya. Dalam kasus ini, dampaknya lebih besar akan dirasakan oleh masyarakat daerah tersebut ya, terutama penerima bantuan sosial. Bansos yang tidak disalurkan menyebabkan kemiskinan dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang rentan tersebut sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Lebih lanjut, dengan tidak diterimanya bansos ini bisa menimbulkan banyak masalah lain. Secara tidak langsung, ini bisa menyebabkan kriminalitas menjadi tinggi, pendidikan juga menjadi rendah, dan masalah sosial lain yang lebih kompleks. Sungguh luar biasa memang dampak bagi masyarakat daerah tersebut, dan tidak lupa ini akan merugikan keuangan negara juga seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekian Mbak Retno. Iya ya, luar biasa sekali dampaknya. Tidak hanya keuangan negara nih, kesejahteraan masyarakat juga terdampak. Terakhir, apa saja rekomendasi dari Mbak Nanda untuk upaya pencegahan atau antisipasi dan penyelesaian dari permasalahan ini dan bagaimana peran pemeriksa BPK di dalamnya? Silakan Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak Retno. Saya kira kalau terkait bansos ini perlu disiapkan pengaturan khusus terkait pendeteksian penyelewengan yang terjadi. Nah, berdasarkan dari kasus ini, kita tidak bisa hanya bergantung pada penegak hukum, sehingga harus sejak dini dideteksi. Bisa juga dikembangkan sistem yang memudahkan para penerima bansos untuk memantau bansos mereka, seperti jumlah bansos dan rinciannya, kapan bansos tersebut cair, dan lain sebagainya. Sistem tersebut juga perlu dilengkapi fasilitas pelaporan sehingga apabila yang diterima tidak sesuai bisa segera dilaporkan. Tentu ini cukup berat ya, terutama dalam situasi yang mendesak seperti sekarang ini. Untuk saat ini perlu diintensifkan penyidikan terhadap kasus-kasus yang ada. Pemeriksa BPK bisa berperan besar dalam kasus semacam ini. Mereka bisa ikut memeriksa dan menentukan kerugian yang dialami negara. Pemeriksa BPK juga bisa ikut mengawal penyaluran bansos tersebut dari awal sampai akhir sehingga kebocoran bisa diminimalisir dan dihilangkan. Sekian Mbak Retno. Wah, luar biasa sekali ya Mbak Nanda dan semua narasumber ini. Banyak sekali informasi baru yang dapat kita ambil hari ini dari perbincangan kita kali ini. Apabila bisa saya coba simpulkan, isu-isu yang telah kita bahas ini bisa menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, tantangan terhadap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Mulai dari kerugian negara, kerugian BUMN, dan kerugian masyarakat, di mana kesemuanya memiliki penyebab rendahnya integritas dan rendahnya pengendalian internal. Meskipun begitu, semoga kedepannya isu-isu semacam ini bisa teratasi dengan baik dan dengan bantuan semua pihak dan pemeriksa BPK. Ternyata, pemeriksa BPK ini memiliki peranan dalam penyelesaian dan pencegahan isu-isu tersebut. Semoga kedepannya para narasumber dan kita semua bisa ikut berperan dalam penyelesaian dan pencegahan isu-isu tersebut. Nah, terima kasih ya pada para narasumber atas kehadirannya dan informasi serta insight yang telah dibagi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kembali Mbak Retno. Terima kasih juga, Mbak. Ya, jadi itu tadi perbincangan kita dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.